Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari Senin ini kita masih membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Yang pertama yaitu mengenal kitab-kitab Allah, ya. Sebelum dengarkan, ya. Sebelum masuk ke pembagian kitab-kitab Allah, ya. Hari Senin yang lalu sudah juga Bapak jelaskan bahwasannya, ya, diumpamakan dengan kita kalau mengendarai sepeda motor atau kereta. Nah, kalau kita tidak ada tujuan atau arah mau kemana yang mau kita tuju, kita akan tersesat, ya kan? Mogok karena habis bensin. Nah, keliling tak tahu arah jalan mau dituju. Nah, itu dia. Makanya dikaitkan dengan kitab-kitab ini, artinya kita seluruh umat, ya, Allah itu menurunkan yang namanya 4 kitab Allah. Yang pertama kitab ya Taurat, boleh Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Keempat kitab itu termasuk kitab kita juga, ya. Yang terakhir inilah Al-Quran sebagai pelengkap, ya. Iya, pelengkap semua Alkitab. Udah, dengarkan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua menyebutkan nama-nama kitab. Ya, yang ketiga menyebutkan nama-nama nabi penerima. Yang keempat menganalisis dalil nakli. Yang kelima membaca dengan pasti ayat-ayat yang menjelaskan dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keenam, menuliskan ayat-ayat yang menjadi dasar beriman kepada kitab. Dan yang terakhir, melapaskan hafalan ayat-ayat tentang beriman kepada Allah dengan baik. Selanjutnya yaitu, masuk yang pertama, beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu dia, ya. Lanjut. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas sama wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim, yang artinya dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Artinya kalau kita berpedoman kepada keempat kitab Allah, ya, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi banyak-banyaklah harus mengetahui yang namanya kitab Allah. Dan terkhusus kitab Al-Quran. Rajin-rajinlah kalian baca Quran. Jangan lihat api aja, ya. Tolonglah. Supaya jalan kalian, jalan hidup kalian terarah, lurus. Ya. Iya, tidak belok. Nanti belok masuk paret pula. Lanjut. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia, yaitu yang pertama kitab Taurat. Siapa nabi penerima kitab Taurat? Musa. Iya, Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi
Daud ya pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang ketiga kitab Injil. Ya, siapa nabi penerimanya? Nabi Isa pada abad ke-1 Masehi. Dan yang terakhir kitab Al-Qur'an. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-7 Masehi. Lanjut ya. Untuk keempat kitab tersebut ya, kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an itu masing-masingnya mempunyai isi kandungan tersendiri dan sebagai pelengkap yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa lengkap? Hari Senin yang lalu udah Bapak bilang ke kalian, kenapa lengkap? Kenapa juga Al-Qur'an sebagai pelengkap di antara ketiga kitab? Terus selain itu apa lagi? Karena ada ayat dan artinya, kata si Kodri. Yang lain? Karena ada maknanya. Adit. Yang lain? Yang lengkap lah. Memiliki banyak surah. Ada berapa surah? 30. Iya, 114. Ayatnya ada berapa? Juznya ada berapa? 30. Ayatnya ada berapa? 1000. 1000 berapa? 1400. Ya, kalian cari lah nanti ya. Nah, terus ada berapa juz? 30 juz. Nah, terus ada arti atau penerjemahannya. Itu dia. Dan ada ayat-ayat yang lengkap di situ. Makanya Al-Qur'an sebagai pelengkap di antara ketiga kitab yang lainnya. Kalau misalnya Al-Qur'an yang tak punya arti, ya dibeli lah nak yang ada penerjemahnya. Yang tak